Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati dan Allah muliakan, perkenalkan nama saya Solihin, salah satu Dewan Guru di SD Negeri Babakan Mangga, Kecamatan Solo, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2005 dari LPTK UIN Malang. Dengan nomor mahasiswa 240 109 120 998. Insya Allah hari ini pada tanggal 13 Mei tahun 2025 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN sebagai prasyarat kelulusan dalam PPG Bat 1 tahun 2025. Oleh karena itu, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan saya bisa lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bos. Semangat. Bagaimana hari ini? Semangat? Kemudian Rizky? Kemudian Iqbal? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Komplit semuanya? Sudah siap untuk belajar? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita oleh berkah. Bapak mohon satu siswa untuk memimpin doa ke depan. Desa, mari kita. Sebelum belajar, ya, doa bersama-sama. Silakan. Hari ini pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2025 kita masuk pembelajaran PAI di jam pertama. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari hari ini, dan Bapak juga menanyakan dulu materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu atau hari kemarin, minggu yang lalu kita mempelajari tentang membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian memaknai surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sekarang apa materi yang akan kita sampaikan? Maka pada hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari surat Al-Hujurat ayat ke-13, surat yang ke-49. Di tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami dan memaknai, juga meneladani serta mengamalkan pemahaman dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 surat ke-49. Insyaallah ya, tujuan pembelajarannya kita akan memahami dan memaknai tujuan isi kandungan daripada surat Al-Hujurat. Tapi sebelumnya, supaya lebih rileks dan semangat, silakan untuk berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai
yang sangat menghargai dan mencintai negara kita bersama. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Semangat hari ini, semangat. Semangat. Karena pada hari ini awal pembacaan pertama, tubuh kita masih segar, otak kita juga masih segar. Insya Allah kita akan belajar dengan baik. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak rahmati. Tema pembelajaran hari ini adalah memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bapak minta untuk kelompok ini membacakan, dua kelompok ya, surat Al-Hujurat bersama-sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baik. Ada yang tahu artinya? Kemarin sudah kita pelajari. Coba, Esa silakan berdiri. Arti surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha meneliti. Ada yang ingat? Tepuk tangan buat teman kita ya. Baik, Bapak ulang mananya? Kalimatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengetahui. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Itu arti pada surat Al-Hujurat. Clue yang akan Bapak sampaikan pada hari ini berkaitan dengan tema surat Al-Hujurat adalah memahami maknanya. Poin yang kita garis bawahi clue-nya adalah lita'arafu, agar kita saling mengenal. Dengan siapa kita harus saling mengenal? Dengan manusia. Dengan siapa lagi kita harus mengenal? Dengan bangsa yang lain. Dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai bangsa, dan berbagai budaya. Termasuk di dalamnya menitik beratkan kasih sayang antara sesama, dengan hewan, dan dengan lingkungan.
Itu salah satu poin daripada klub ta'arufu yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Tapi sebelumnya, Bapak mau bertanya dulu kepada kita. Untuk masuk ke materi surah Al-Hujurat. Pertanyaan pertama, Bapak bertanya kepada Rizky. Seberapa pentingkah sih sahabat untuk Rizky? Boleh berdiri? Rizky punya sahabat, ya teman? Punya, mana teman Rizky? Siapa namanya? Ini siapa? Yang itu? Ini yang ini siapa? Pelni. Cuma tangannya ini siapa? Siapa namanya? Adel. Pas 4 ya? Iya. Kenal sama Rizky? Kenal dari mana rumahnya? Kenal. Sekelas kan? Sekarang Bapak tanya, seberapa penting kasih sahabat untuk Rizky? Apakah untuk teman bermain? Boleh jawab. Teman bermain. Reza bisa menambahkan seberapa pentingnya sahabat itu, Reza? Berdiri dong. Apa? Bisa membantu kita saat kita susah. Ini untuk menjadikan teman. Bapak mau nanya lagi sama Pida. Seberapa pentingnya sahabat untuk kita? Menolong saat kita kesusahan. Yang ini, Bapak meminta yang kamu. Seberapa pentingnya sih sahabat untuk kamu? Berdiri dong. Baik. Seberapa pentingnya sahabat untuk kamu? Tadi sebagai kawan untuk menolong, membantu kita kesulitan. Ini kamu? Oke, kamu jawab. Mau apa? Jawabannya. Berdiri. Yang keras. Seberapa pentingnya sahabat untuk kamu? Bisa membantu untuk tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, sudah waktunya untuk saling mengenal. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa sih makna kata Al-Hujurat? Ada yang tahu? Sudah itu di minggu yang lalu kita. Al-Hujurat itu jama ya, jama taksir, makna yang lebih banyak. Kata tunggalnya adalah hijrun. Hujrah, apa itu hujrah? Kamar. Jadi al-hujurat ini adalah artinya mengenai kamar-kamar. Tapi kamar bukan kamar tidur. Ya. Ini lebih kepada potensi yang ada di diri manusia. Ada fase pengenalan, ada fase pemahaman, dan ada fase aksi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, itu yang Bapak sampaikan di antaranya. Pentingkah sahabat itu untuk kita? Penting. Pentingkah teman untuk kita? Penting. Pentingkah lingkungan untuk kita? Pentingkah kita mengenal dengan bangsa lain? Penting dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Oleh karena itu Allah menurunkan surah Al-Hujurat agar kita untuk saling mengenal, ya, di antara kita semuanya. Untuk lebih jelas, yuk kita lihat tayangan seperti ini. Kita ulang paham. Bentar ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, peserta didik dapat menulis Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, dan peserta didik dapat memahami makna dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil hamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita dengarkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki dan perempuan, menjadikan beragam bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka saling mengenal atau taat. Hal ini mengandung ukhuwah insaniah atau basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah uluhiyah. Semuanya merupakan persaudaraan berdasarkan kesamaan sebagai manusia dalam misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan makna ayat ini? Yang pertama, tidak memaksakan orang lain mengikuti kehendak kita. Yang kedua, harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menolong orang tanpa membedakan agama yang dianutnya. Yang keempat, mengedepankan gotong royong di sekolah. Yang kelima, saling membantu. Dan yang keenam, menghindari perdebatan yang mengakibatkan konflik. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa manusia harus saling menghormati antar agama, budaya, suku, adat, dan lainnya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis. Baik, sudah paham apa yang kita tayangkan hari ini? Paham? Di dalam tayangan ini kita mendapatkan sebuah pemahaman begitu dalam dengan cara menyampaikan materi yang begitu mudah kita pahami. Ya, tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13, surat ke-49. Allah berbicara, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang Allah panggil itu kita, bukan hewan dan bukan binatang. Berarti kita termasuk manusia yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian apa isi atau konten dalam ayat ini? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku ciptakan kamu sekalian dengan keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbudaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tujuannya untuk saling mengenal. Maka poin yang kita ambil dari pemahaman ayat ini, kita sebagai makhluk yang paling mulia, manusia sebagai makhluk yang paling hebat, yang teristimewa Allah ciptakan, maka kedudukan kita sama di sisi Allah, kecuali orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Mereka yang tadi menjaga nilai-nilai dari surat Al-Hujurat. Satu, kita menjaga ukhuwah insaniah. Apa katanya? Ukhuwah insaniah. Apa ukhuwah insaniah? Persaudaraan antara manusia. Contohnya, kamu dengan kamu harus saling menjaga. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, menjaga nilai kebangsaan. Dengan berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, kita harus tetap menjalin kesamaan itu. Yang ketiga, ukhuwah ubudiyah, menyamakan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Allah, Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Maka dari tiga poin ini kita bisa memahami. Dengan surah Al-Hujurat, kedepankanlah kebersamaan, jauhi pertengkaran, persepsikanlah apa yang kita harapkan menjadi sebuah budaya yang sangat elegan, agar kita menjadi manusia yang sama di hadapan Allah dengan ketakwaan kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Itu salah satu poin yang diterapkan dalam materi hari ini. Nah, oleh karena itu, hari ini Bapak akan memberikan pelatihan berkaitan dengan materi yang ini. Yang kedua, dalam pelajaran ini kita harus membuat produk yang dihasilkan dari makna surah Al-Hujurat. Di antaranya kita akan buat karya nyata, kemudian kita akan buat produk hasil dari surah Al-Hujurat berupa tulisan indah, yaitu
Sebelumnya, Bapak ingin mengekspor kemampuan kalian tentang pemahaman surah Al-Hujurat dengan mengisi poin-poin yang telah Bapak buat berupa ini. Silakan di kelompoknya isi bersama-sama. Baik, ini kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya berembung sama-sama ya. Lihat sama-sama. Hubungkan ayat ini tugasnya dengan terjemah yang ada di dalam tulisan tersebut. Silakan dihubungkan terjemah dengan ayat yang tertera di tugas tersebut. Satu, beberapa, ya. Bagus. Ini sudah ada sini, kita dengan yang apa saja. Satu, ini. Sudah selesai? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengantarkan Mas Bijak ke sini. Ya. Silakan. Nah, baik, cukup ya. Nah, ini buat Bapak penilaian tentang pengetahuan dan keterampilan kalian. Baik. Nah. Baik anak-anak yang Bapak cintai, ini adalah tugas kelompok kalian. Nanti Bapak akan pilih untuk menilai pengetahuan dan keterampilan kalian. Pemahamannya. Selanjutnya, untuk mengecek kemampuan kita hafalan tentang surah Al-Hujurat, maka Bapak juga memberikan refleksi tugas kepada kalian. Bapak memberikan kegiatan yang lain. Surat yang Bapak baca, silakan untuk maju ke depan, ya. Siap? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Siapakah yang memegang surat itu? Silakan maju ke depan. Ya ayyuhan nas. Maju ke depan. Di sebelah sana. Berjajar. Silakan tangannya ke depan. Ya. Kemudian yang kedua, inna khalaqnakum. Silakan duduk depan. Baik. Simpan di dada kalian karena itu Al-Quran ya. Harus di sebelah sini nanti baca bersama. Min dzakari wa untha. Baik. Waja'alnakum syu'uba. Siapa? Yang bukan itu? Waja'alnakum syu'uba waja'alnakum
Iya, silakan. Sesuai runtutan ayatnya. Syu'uban wa qabaila. Baik. Lita'arufu. Ada? Inna akramakum indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke, sudah siap? Silakan disimpan di data kalian. Ya. Kita bersama-sama yang ada baca ya. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu inna min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baik. Pertanyaan yang kedua, cintakah kalian kepada Al-Quran? Cinta. Hafal nggak surat ini? Hafal nggak surat ini? Coba yang ini baca. Yang awal baca, bukan. Terus? Unsa, kemudian? Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yuk kita bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang Bapak sebentar pertama boleh duduk. Inna akramakum indallah. Boleh duduk pertama. Yang mana? Simpan. Atqakum. Atqakum. Syu'uban wa qabaila. Apa mengatas pengetahuan kalian? Hafal tidak? Min dzakarin wa unsa. Baik. Khabir. Innallaha alim. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum lita'arafu. Baik, saya apa Ustaz? Inna ja'alnakum. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Jadi kita hafal surah Al-Baqarah. Hafal ya, artinya harus hafal. Kemudian maknanya tadi apa? Untuk menjaga nilai persatuan. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa kita makhluk yang sama di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Baik, untuk mengeksplornya, karena ini adalah membutuhkan proyek, maka pada hari ini Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah tulisan indah Al-Quran berupa kaligrafi Al-Quran. Siap tidak? Nah, baik. Silakan kerjakan dengan kelompok. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, dituliskan, ya. Baik, sudah cukup kelompok satu. Silakan bekerja sama untuk menuliskannya.
kerjanya sudah Bapak sampaikan. Sudah kerjanya sudah sampaikan. Poin-poinnya bahwa untuk menulis Al-Quran yang indah itu minimal kita harus hafal penulisannya dari mulai abjad A sampai Ya. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis semacam spidol, dia menghapus dan lain sebagainya. Dan kalian sudah siap insya Allah. Ya, silakan dikerjakan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Baik. Sudah terlihat bagus. Kembali ke nomor yang ini, nomor dulunya. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Bapak kasih waktu sesuai dengan kontrak kita. Dengan kita sekitar 3 menit lagi baru boleh kalian untuk sampaikan di kelompoknya masing-masing dan diperlihatkan sebagai produk pembelajaran kita hari ini untuk lebih memahami makna Al-Quran surah Al-Hujurat. Baik, sudah selesai? Nah, silakan duduk jawab. Sekarang boleh berdiri dengan kelompoknya di depan. Ke depan kelompoknya. Ke depan kelompoknya. Ke belakang. Coba sebutkan namanya satu-satu. Desi, sudah kamu mengerjakan proyeknya ini? Enggak, tentang apa itu? Al-Hujurat ayat 13. Coba lihat yang depan, teman-temannya. Lihat teman-teman, produk dia. Ya, ini karya produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan selanjutnya. Baik, terima kasih, silakan. Sekarang kelompok ini berdiri di depan bangku saja. Berdiri di depan bangku saja. Maka melihatkan produknya ke teman kamu. Surat apakah ini? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Silakan baca bersama-sama. Innallaha alimun. Kelompok 3, silakan berdiri. Silakan dibaca hasil produknya, perlihatkan ke teman. Ya. Melihat kelompok ini lihat. Yang ini melihat. Nah, silakan dibaca bersama-sama. Baik anak-anak yang Bapak cintai, setelah Bapak mendesak kemampuan kalian, kemudian tugas kerja kelompok, pemahaman, maka kita sampai di penghujung finish pembelajaran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya Bapak diambil dulu ya hasil karya kalian. Insya Allah kita pajang nanti di kelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semua hebat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalian semua luar biasa. Tepuk tangan.
Baik anak-anak yang Bapak cintai, sampai di penghujung pembelajaran kita. Karena tujuan pembelajarannya tadi kita memahami kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat. Maka pada hari ini Bapak akan berikan refleksi kepada kalian. Setelah kita membaca, memahami, memaknai Al-Quran surah Al-Hujurat, apa pesan pentingnya daripada surah Al-Hujurat tadi? Satu, tentang toleransi. Yang kedua, tentang persatuan. Yang ketiga, tentang budaya dan persamaan. Namun, titik poin yang terpenting adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Diucapkan sekali lagi, manusia yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, tutur bahasa bagus, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, tetap bekerjasama dan saling menghormati. Baik, paham? Paham? Insya Allah kita bisa merefleksikan dan mengamalkan di kehidupan kita masing-masing dengan perbedaan budaya, bahasa, dan karakter kita masing-masing. Jadi pada hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan kita bermanfaat dan insya Allah di depan kita maju kembali dengan tema pembelajaran memahami dan memaknai Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Fatah. Baik ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Amin ya Rabbal. Kita tutup doa bersama-sama. Silakan.